Ibu juga jangan takut. Reza bersama saya kata Rasulullah. Sofyan bersama saya kata Rasulullah. Lutfi bersama saya kata Rasulullah. Faiz bersama saya kata Rasulullah. Andi bersama saya kata Rasulullah. Dan Kadafi ini saya saksi. Beliau suka nganterin saya. Beliau suka nganterin saya kemana-mana ngawal juga. Subhanallah. Mereka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyebutkan ke-6 laskar tersebut dengan nama 6 syuhadah yang mati syahid. Mati karena bela agama, mati karena melindungi Rizik Syihab, dan ganjarannya adalah masuk surga. Tapi kenapa minta polisi usut tuntas kembali kematian 6 laskar ex-FPI tersebut? 6 syuhada itu kan mati mulia, dan kalian meyakinkan semua orang kalau para syuhada itu sudah di surga dan bersama Rasulullah di surga sana. Tapi kenapa kalian masih minta polisi untuk diusut lagi? Kalian tidak percaya pengadilan dunia dan lebih percaya pengadilan akhirat. Tapi kenapa kalian masih minta polisi untuk usut tuntas kasus kematian 6 laskar ex-FPI tersebut? Kalian selama ini merasa memiliki kafling surga dan mengancam orang lain dengan neraka jahanam. Haikal Hasan juga sudah secara terang-terangan waktu selesai melaksanakan pemakaman ke-6 laskar tersebut mengatakan kalau dia bermimpi ke-6 laskar tersebut sekarang sudah bersama Rasulullah di surga. Tapi kenapa kalian masih ingin diusut kembali kematian tersebut? Kasus pembunuhan terhadap saudara Brigadir Yosua yang otak dibalik pembunuhan tersebut adalah Ferdy Sambo menyita perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Hampir tiap hari, media sosial kita dibanjiri dengan berita tentang kematian Yosua Huta Barat dan tentang Ferdy Sambo yang merupakan otak dibalik pembunuhan dan pembuat skenario palsu. Kalau kematian Brigadir Yosua adalah karena tembak-menembak. Kasus ini pun diintip juga oleh kelompok yang berseberangan dengan kita, yaitu kelompok dan simpatisan Ormas Terlarang HTI Khilafah, termasuk juga Ormas Terlarang FPI. Mereka kemudian menggoreng-goreng kasus ini sampai hangus. Kalau apa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap Yosua itu akibat dari perbuatan Ferdy Sambo terhadap 6 laskar ex-FPI di tahun 2020 yang lalu. Yang mana mereka menaruh curiga kalau Ferdy Sambo adalah otak dibalik tewasnya 6 laskar ex-FPI itu yang ditembak oleh polisi di tol kilometer 50 Jakarta Cikampek. Para laskar tersebut termasuk 6 laskar yang tewas itu memang lagi dalam perjalanan mengawal Rizik Syihab ke suatu tempat. Mereka lalu dikuntit oleh polisi karena Rizik Syihab waktu itu lagi dalam masalah terkait pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan. Sehingga tugas beberapa orang polisi waktu itu menguntit kemana perginya rombongan tersebut. Namun, dalam proses penguntitan yang dilakukan anggota polisi tersebut diketahui oleh pengawal Rizik Syihab yang kemudian mereka melakukan penghalangan terhadap mobil polisi hingga pada aksi salah seorang dari laskar tersebut menyerang duluan anggota polisi dengan mengeluarkan tembakan. Dan karena merasa terancam nyawa dan keselamatan anggota polisi tersebut, mereka lalu melakukan tembakan balasan terhadap laskar-laskar tak berguna tersebut hingga menewaskan 2 orang laskar. Sedangkan 4 orang lainnya ditembak dalam mobil polisi ketika hendak dibawa ke kantor polisi. Karena dalam perjalanan ke kantor polisi itu, 4 laskar tersebut kembali berulah lagi dengan berusaha merebut senjata dari anggota polisi. Dan lagi-lagi, karena merasa nyawa dan keselamatan terancam, anggota polisi yang lain mengambil langkah tegas dan terukur yang akhirnya ke-4 laskar tak berguna itu tewas ditembak polisi. Nah, pemirsa, dan sekarang setelah kelompok dan simpatisan Ormas Terlarang FPI dan pendukung Rizik Syihab itu mengikuti perkembangan kasus Ferdy Sambo ini, mereka akhirnya mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk menyerang institusi kepolisian. Mereka benar-benar memanfaatkan kasus ini untuk menggoreng narasi-narasi sesat kepada masyarakat supaya masyarakat tidak percaya dengan institusi kepolisian. Tapi lucunya lagi, mereka juga ingin supaya kasus KM50 yang menewaskan 6 laskar ex-FPI itu dibuka kembali dan diusut ulang. Karena mereka menduga kalau Ferdy Sambo menghilangkan barang bukti terkait kasus tersebut. Bagi saya, ya silakan saja kalau kelompok tersebut meminta kepolisian untuk membuka dan mengusut kembali kasus kematian 6 laskar ex-FPI tersebut. Walau sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang mana 2 dari 3 polisi yang menembak mati 6 laskar tak berguna itu akhirnya divonis bebas. Tapi ada hal yang aneh yang mau saya sampaikan kepada pemirsa.
Ketika kasus Verdi Sambo ini mencuat ke publik, kelompoknya pendukung Rizik Syihab itu kesannya ikut menyerang institusi kepolisian dan sengaja menjatuhkan wibawa dan marwah institusi kepolisian. Tapi anehnya sekarang mereka malah minta polisi untuk buka dan usut kembali kasus kematian 6 laskar tersebut. Mereka juga mengatakan Polri zalim, aparat penegak hukum zalim. Tapi mereka kok minta Polri untuk buka dan usut kembali kasus tewasnya 6 laskar ex-FPI itu. Mereka mengatakan penegak hukum tidak berlaku adil atas kematian 6 laskar tersebut, yang mana hakim memberikan vonis bebas kepada 2 orang polisi penembak laskar-laskar tersebut. Tapi anehnya mereka masih minta Polri untuk buka dan usut kembali kasus tersebut. Mereka menyebutkan ke-6 laskar tersebut dengan nama 6 syuhada yang mati syahid. Mati karena bela agama, mati karena melindungi Rizik Syihab, dan ganjarannya adalah masuk surga. Tapi kenapa minta polisi usut tuntas kembali kematian 6 laskar ex-FPI tersebut? 6 syuhada itu kan mati mulia, dan kalian meyakinkan semua orang kalau para syuhada itu sudah di surga dan bersama Rasulullah di surga sana. Tapi kenapa kalian masih minta polisi untuk diusut lagi? Kalian tidak percaya pengadilan dunia dan lebih percaya pengadilan akhirat. Tapi kenapa kalian masih minta polisi untuk usut tuntas kasus kematian 6 laskar ex-FPI tersebut? Kalian selama ini merasa memiliki kafling surga dan mengancam orang lain dengan neraka jahanam. Tapi kenapa kesannya kalian ragu-ragu kalau ke-6 laskar itu sudah bersama Rasulullah di surga sana? Dan sekarang kalian inginkan dibuka kembali kasus kematian itu lewat jalur pengadilan dunia. Haikal Hasan juga sudah secara terang-terangan waktu selesai melaksanakan pemakaman ke-6 laskar tersebut mengatakan kalau dia bermimpi ke-6 laskar tersebut sekarang sudah bersama Rasulullah di surga. Tapi kenapa kalian masih ingin diusut kembali kematian tersebut? Bukankah kalian lebih percaya pengadilan akhirat daripada pengadilan di bumi ini? Kalau kalian masih menginginkan kasus kematian 6 laskar tersebut dibuka dan diusut kembali oleh kepolisian, maka saya berkesimpulan kalau kalian juga meragukan kalau ke-6 laskar tersebut berada bersama Rasulullah sekarang ini. Dan jika kalian masih tidak percaya hukum dan sistem peradilan di Indonesia, maka hanya satu solusi untuk kalian. Keluarlah dari Indonesia ini dan tinggal di Afghanistan atau di Suriah sana, karena dijamin kalian akan lebih nyaman kalau tinggal di sana.